Apa coba kata Umar bin Khattab? Anakku, itu haram dan bukan untukmu. Subhanallah. Ayahmu tidak memberikan, tidak membelikan, tidak mampu untuk memberikan kepadamu apa minyak, tapi jangan pernah menempelkan minyak yang syubhat yang tidak tahu itu dari mana. Maka tolong botakin rambutnya sekarang. Dahsyat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan setiap para sahabat contoh yang mungkin asyarul mubasysyirin bil jannah ini, 10 sahabat yang masuk surga tanpa dihisab ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Cek baik-baik. Terkenalnya di antara 10. Jadi Rasulullah menyampaikan seakan gelarnya masing-masing itu diberikan keindahan. Fulan adalah fulan, fulan adalah fulan. Bukan hanya itu, tapi fulan beliau ada seseorang yang terkenal dengan apanya, ini terkenal dengan apanya, ini terkenal dengan apanya. Abu Bakar, gelarnya As-Siddiq, Masya Allah, Subhanallah. Kenapa? Biar orang bisa gampang melihat apa itu As-Siddiq. Oh, contohnya ada di Abu Bakar. Biar tidak susah ketika Anda ingin jujur yang sebenarnya dalam kehidupan. Tidak perlu kasih contoh yang lain-lain. Lihat Abu Bakar, namanya As-Siddiq. As-Siddiq itu adalah bukan gelar yang paling mudah. As-Siddiq ini jujur. Maksudnya apa? Anda semuanya bertanggung jawab untuk menjadi da'i karena kalimatnya adalah, punten, kalimatnya yang sangat indah, balighu anni walau ayah. Lihat, Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sangat memiliki kalimat identiknya dengan kejujuran yang mulia. Kenapa? Apa yang ada dalam hati sesuai dengan apa yang diucapkan dan sesuai dengan apa yang dipraktekkan, itulah jujur. Sebetulnya kalau ingin melihat ternyata mudah sekali kejujuran itu. Iya, kalau diucapkan apa yang ada dalam hatimu sesuai dengan apa yang kau ucapkan dan sesuai dengan apa yang kau katakan, sesuai dengan apa yang diperlakukan, itulah jujur. Kalau ada orang hatinya A, ucapannya B, perilakunya C, naudzubillah, itu acak-acakan. Perilakunya A. Kenapa? Karena ucapannya A, karena hatinya A, maka inilah orang jujur. Itu As-Siddiq namanya. Ini adalah As-Siddiq namanya. Kalau ingin melihat, lihat Abu Bakar As-Siddiq, gelarnya demikian. Dan lihat sejarahnya kenapa dikatakan As-Siddiq. Masya Allah, semuanya akan merasa tergugah ketika mendengar kisah Abu Bakar mendapatkan As-Siddiq. Apa fungsinya? Agar kita mencari apa itu As-Siddiq dan mencari contoh As-Siddiqnya bagaimana. Umar Al-Faruq, Masya Allah. Siapa yang tidak pernah mengenal Umar Al-Faruq? Al-Faruq ini artinya yang dapat membedakan antara hak dan batil. Jadi kalau seandainya ingin melihat perjuangan Umar bin Khattab seperti apa sehingga mendapatkan gelar Al-Faruq, cek. Umar bin Khattab tanpa susah untuk melihat hak dan batil. Kenapa? Dia sesuai apa yang hak dia dukung, apa yang batil dia tumbangkan. Berapa kali di antara kita melihat yang hak tidak didukung, melihat yang batil malah kita mengangkatnya. Na'udzubillah. Bagaimana coba? Maka kalau dikatakan dengan waduh ini bulan Muharram ini indah sekali ya. Ya, Anda waktunya berubah. Kapan? Sekarang. Ketika Anda sadar. Caranya berubahnya tadi, cobalah mulai saat ini jujur. Ini seakan-akan begini loh. Punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dari 4 sahabat saja ini, Allah seakan-akan mengatakan kepada kita melalui punten nasihat Rasulullah, hai manusia, jujurlah engkau dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lihat Abu Bakar. Setelah Anda mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Anda menjadi orang yang pandai membedakan antara hak dan batil. Setelah Anda jujur. Jadi setelah jujur yang ada, Anda bedakan antara hak dan batil. Masya Allah. Ini hak, ini batil, ini salah, ini benar. Berapa banyak orang yang tahu ini adalah batil tapi betah di dalamnya. Berapa banyak orang tahu ini hak tapi dicampakkan dan dicuekan. Na'udzubillah. Hal ini yang sangat mengerikan buat kita. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ingin seperti Umar Al-Faruq, bagaimana caranya? Peka. Ini hak, ini batil, cepat-cepat jauhi yang batil. Bagaimana coba? Umar bin Khattab perubahannya tidak lama. Pagi hari ingin membunuh Rasulullah, zuhur dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, pertanyaannya yang satu. Pertanyaan seseorang yang baru berhijrah, bergerak. Dia hanya bertanya satu, yang paginya masih memusuhi Rasulullah, memusuhi Islam. Tapi di waktu zuhur dia mengatakan 2 kalimat syahadat dan dia bertanya. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, alasna alal haq.
Ya Rasulullah, bukankah kita berada dalam perjalanan yang benar? Jalan kita ini jalan yang hak, kita ini berada di jalan yang sahih, tidak berada di jalan yang salah. Apa jawaban Rasulullah? Benar Umar, kita berada di jalan yang benar. Kita tidak berada di jalan yang salah. Apa kata Umar bin Khattab? 5 na'khudhu daniyah ya Rasulullah. Iya. Kenapa kita mengambil sesuatu, daniyah itu apa? Mengalah. Kenapa kita harus mengalah kepada orang-orang yang batil ya Rasulullah? Kita bergerak ya Rasulullah. Masya Allah. Itulah perubahan yang indah. Jadi punten, ketika Anda ingin berubah, yang pertama kali adalah cobalah jujur dengan hati Anda. Ini kalau melihat daripada sirahnya. Cobalah jujur dengan kalimat tauhid saja. Ketika hayya 'alas shalah, itu ajakan salat. Apakah Anda sudah jujur dan bergerak untuk siap-siap melaksanakan salat? Kalau tidak, Anda tidak jujur. Ketika melihat fuqara masakin, Anda mampu untuk memberikan infaknya, memberikan sedekahnya, tapi Anda tidak memberikannya. Padahal hati Anda tahu ini adalah perbuatan mulia. Berarti Anda tidak jujur dengan perbuatan Anda. Maka kata-kata Siddiq itu luar biasa. Kalau sudah mampu jujur antara diri Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada diri kita apa coba? Faruq untuk membedakan antara hak dan batil. Masya Allah. Ini adalah nasihat untuk kita. 4 sahabat ini nanti kita akan gambarkan. Insya Allah di antara 6-nya lagi siapa dan bagaimana. Mudah-mudahan insya Allah waktunya cukup. Ya. Setelah itu apa? Ambil yang namanya Faruq. Coba Anda harus bedakan antara hak dan batil. Nggak usah ragu untuk meninggalkan yang batil, mengangkat yang hak. Itulah keberanian. Maka sangat terkenal Umar yang sangat berani. Setelah itu apa? Masya Allah. Punten. Nomor 3 ada Utsman bin Affan. Itu yang sangat terkenal, kisah yang sangat luar biasa. Apa yang terkenal dengan Utsman bin Affan? Masya Allah. Yang terkenal dengan Utsman bin Affan ini adalah al-haya ataupun memiliki rasa malu yang tinggi. Ya Allah, Engkau telah berikan keimanan kepadaku sehingga aku bisa mengerjakan dengan iman ini salat, taqarrub kepadamu. Ya Allah, dengan iman ini pula aku bisa memiliki al-faruq. Maksudnya apa? Membedakan hak dan batil. Baru di situ, ya Allah, terlalu banyak kenikmatan yang Kau berikan padaku, tapi aku ini punten belum mampu mengerjakan nikmat yang telah Kau berikan kepadaku. Maka timbullah rasa malu. Itulah yang dimiliki oleh siapa? Sifat Utsman bin Affan. Jadi kalau dicek satu-satu di antara sifat sahabat yang sangat luar biasa, nasihat buat kita. Apakah Anda sudah berani jujur? Apakah Anda sudah memiliki sifat ingin menjauhkan yang mungkar, menegakkan yang hak? Gitu kan? Lalu apakah Anda sudah punya rasa malu? Waduh, luar biasa. Ini sumber dasar dari berbagai macam yang harus kita miliki. Saya ingin berubah, jujur dulu dengan 2 kalimat syahadat. Saya ingin berubah, jauhkan yang maksiat, tegakkan yang hak. Saya ingin berubah, harus punya rasa malu. Masya Allah, harus punya rasa malu. Iya, rasa malu yang mana? Dimiliki oleh Utsman bin Affan, luar biasa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang keempatnya apa? Sebelum kita review dari belakang, yang 4 ini. Contoh-contoh kisah yang adanya. Lalu yang keempatnya adalah Ali bin Abi Thalib. Apa keistimewaan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib? Masya Allah. Punten, kalau dicek dari sejarah Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib ini seakan-akan menjadi sebuah kunci, menjadi sebuah makhraj, tempat keluar saat-saat dalam kesulitan. Itulah Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Kenapa? Beliau ini lebih terkenal dan sangat terkenal bukan hanya keberanian tapi kecerdasan yang luar biasa. Kecerdasan luar biasa Ali bin Abi Thalib. Cerdasnya luar biasa. Apapun yang terjadi, musuh boleh kuat, musuh boleh banyak, tapi dengan kecerdasannya, disertakan dengan kejujuran imannya, disertakan dengan keberaniannya, disertakan dengan rasa malunya, maka marhab tumbang. Iya, Abdul Wud tumbang. Siapa Abdul Wud? Abdul Wud ini seorang pahlawan dari Quraisy ketika perang Khandaq. Tumbang sama siapa? Ali bin Abi Thalib. Marhab dari kelompok Bani ataupun dari Yahudi saat itu di Khaybar pun tumbang sama siapa? Sama Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Dari 4 sahabat ini kalau kita cek, Masya Allah, kita ini seakan-akan saya ingin berubah ini, ingin berubah. Seakan-akan mengatakan Anda ingin berubah, nih ada bekalnya. Apa? Jujur dengan 2 kalimat syahadat yang Anda miliki. Lalu yang kedua, Anda harus jujur, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Anda berada di golongan mana? Itu yang kedua. Ketiga, rasa malu harus dipertebal. Kenapa? Karena terlalu banyak nikmat yang Allah berikan.
Keempatnya, Anda harus cerdas. Punten, bukan hanya cerdas segala apanya, tapi harus melihat. Seperti punten program Amazing Muharram ini. Dalam keadaan suasana pandemi seperti ini, apakah harus berhenti dakwah Amazing Muharram yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya? Punten, tidak berhenti. Kenapa? Karena dimiliki oleh orang-orang yang cerdas bagaimana untuk menyampaikan dakwahnya. Tidak bisa offline, dia melakukan seperti ini, seperti kita lakukan saat ini. Masya Allah, teman-teman yang melakukan hal seperti ini menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Kenapa? Dakwah tidak bisa berhenti dan teman-teman sangat memahami. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau tidak ada kecerdasan, apa yang didapatkan? Aduh, dakwah lagi gini susah ya, lagi pandemi seperti ini nggak apa, udah libur. Tidak. Akan memanfaatkan bagaimana ilmu itu akan sampai. Ini menunjukkan khairu ummah. Sekali lagi, ini menunjukkan khairu ummah. Masya Allah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Lihat kata-kata yang sangat indah. Kalau orang sudah jujur pada Allah Subhanahu wa taala. Orang sudah jujur sama Allah Subhanahu wa taala. As-Siddiq ini, Abu Bakar As-Siddiq ini, punten, tanpa ragu ketika menerima apa yang Allah katakan. As-Siddiq ini apa? Efeknya adalah punten bahasanya kalau kurang pas, rakus untuk melakukan kebaikan. 1 menit, 2 menit, 3 menit, rakus berbuat kebaikan. Sampai satu waktu para sahabat pernah bengong karena sifat Abu Bakar yang sekali angkat tangan. Tiba-tiba Rasulullah bertanya mengatakan, Man asbah minkum saiman. Siapa yang hari ini saum? Saya Rasulullah. Senyum Rasulullah. Siapa di antara kalian hari ini sudah memberikan makanan kepada fakir miskin? Saya Rasulullah. Abu Bakar lagi angkat tangan. Rasul bertanya, siapa lagi di antara kalian yang hari ini sudah menengok orang sakit? Abu Bakar, saya Rasulullah. Sudah 3, sahabat bengong, ini saya. Sampai yang ketiga empatnya, siapa di antara kalian yang hari ini sudah mengantarkan jenazah? Tiba-tiba Abu Bakar, saya Rasulullah. Senyum Rasulullah. Kata Rasulullah mengatakan, tidak ada satu perbuatan yang bisa dilakukan dalam satu hari oleh satu orang, kecuali orang ini sebagai ahli jannah. Masya Allah. Rakus dalam perbuatan amal baik. Jadi jangan memandang mata, cuma nengok orang sakit saja, cuma sedekah dikit aja, cuma ngantar orang jenazah saja. Tidak ada istilah cuma di dalam masalah ibadah, dalam masalah ketaatan. Ingat ini? Iya. Cuma melalui aplikasi saja, cuma lewat ini. Kalau yang namanya kebaikan tidak ada cuma. Kenapa? Karena Allah yang menilai hati kita, biarkan Allah yang memberikan pahalanya. Ingat ini? Bukankah Al-Quran dengan mengatakan kalimat yang sangat indah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah menyatakan sesungguhnya kesabaran itu pahalanya hanya Allah yang memberikannya, bukan makhluk dan bukan siapa-siapa, karena kesabaran itu nilai yang tertinggi yang Allah akan berikan pahalanya. Sahabat-sahabat, di Amazing Muharram ini, subhanallah, harus bersabar. Duduk di layarnya, duduk untuk mendengarkan tausiahnya. Yang paling besar pahalanya yang teman-teman dapatkan adalah kesabaran mendengarkan para ulama, para penceramah ketika menyampaikan. Itu yang paling besar pahalanya. Itu yang paling besar pahalanya. Kesabarannya itu. Loh, bukan ilmunya. Bagaimana akan dapat ilmu kalau tidak sabar? Bagaimana? Tolong sekarang tidak sabar, ingin cepat selesai di majelis manapun. Yang mendapatkan penghargaan tertinggi adalah kesabarannya. Dan Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan sabar. 4 hal bisa dikerjakan dalam satu waktu. Dalam satu pagi. Allahu Akbar. Cek dengan keindahan yang ada. Maka efeknya apa? Rakus. Rakus dengan apa? Rakus dengan amal soleh. Sekecil apapun dikerjakan. Tanpa ada perkataan cuma. Tanpa perkataan hanya. Tidak ada dalam melaksanakan amal soleh. Innallaha, kalimatnya la yudhi'u ajrul mu'minin. Allah tidak akan pernah menghilangkan secuil apapun perbuatan amal baik yang dilakukan oleh orang mukmin. Sekecil apapun. Subhanallah. Jangan pernah mengatakan hanya segitu, hanya ini, cuma itu, cuma ini. Itu hanya perkataan orang-orang yang putus asa saja. Orang yang berhubungan dengan Allah tidak ada perkataan cuma 2 rakaat, cuma 1 hari, cuma 10.000, cuma 5.000, cuma 2 menit. Tidak ada. Dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala jangan pernah mengatakan hanya dan jangan pernah mengatakan cuma. Ingat ini. Usikum iyaya nafsi bitaqwallah. Kedua, Umar bin Khattab. Efeknya kalau dia mengetahui yang hak, yang batil, apa efeknya?
Efek yang terindah ketika mengetahui yang hak dan yang batil, dia akan menjauhkan sesuatu yang syubhat. Jangan pernah memudah-mudahkan sesuatu yang tidak jelas. Lihat, subhanallah. Putranya Umar bin Khattab tiba-tiba datang ke rumah, rambutnya licin seperti menggunakan minyak. Rapi rambutnya nyisir. Umar bin Khattab bertanya, "Nak, rambutmu rapi, pakai apa?" "Pakai minyak, wahai ayah." "Perasaan aku nggak pernah ngasih minyak sama kamu. Minyak dari mana, nak?" "Kan di pasar ada yang jualan minyak tuh pakai botol, ya jualan minyak ya segitu. Nah kalau sudah selesai botolnya ya dilempar aja, disimpan aja, dibuang aja." Apa dilakukannya? Terus, nah botol yang bekas minyak itu kan masih ada sisa-sisanya. Ya saya tusuk-tusuk aja pakai jempol ini atau pakai jari ini. Lalu ada minyak yang tersisa, saya masukkan ke rambut sehingga rambut saya jadi begini. Hasil daripada botol minyak yang sudah dibuang. Apa coba kata Umar bin Khattab? "Anakku, itu haram dan bukan untukmu." Subhanallah. Ayahmu tidak memberikan, tidak membelikan, tidak mampu untuk memberikan kepadamu apa minyak, tapi jangan pernah menempelkan minyak yang syubhat yang tidak tahu itu dari mana. Maka tolong botakin rambutnya sekarang. Dahsyat. Orang yang selalu memiliki sifat faruk, membedakan antara hak dan batil, tidak pernah memudah-mudahkan sesuatu yang punten ini halal apa haram ya, halal apa haram, tinggalkan. Kenapa? Syubhat namanya. Kalimatnya. Sampai hari ini bergerak saya ingin berubah. Tapi pada kenyataannya masih memudahkan antara hukum. Ini adalah syubhat. Nggak apa-apa kok syubhat ini. La haula wa la quwata illa billah. Istrinya Umar bin Khattab. Ya Rab. Memberikan bingkisan. Subhanallah. Ke salah satu raja yang ada di Romawi. Diberikan bingkisan. Hanya bingkisan itu rajutan saja. Dia nganyam atau merajut. Setelah diserahkan ke istrinya raja. Diserahkan. Baliknya ada emas. Ditukar maksudnya mereka yang dari raja itu memberikan hadiah kepada siapa? Istrinya Umar bin Khattab dengan hadiah ada emasnya. Ada permatanya diberikan. Kenapa? Khusus untuk istrinya Amirul Mukminin. Umar bin Khattab bertanya, "Dari siapa ini?" "Ini dari istrinya raja sana." "Apa isinya?" "Emas." "Kok bisa ngasih kamu?" "Karena aku kasih hadiah rajutan." Apa kata Umar bin Khattab? "Berapa harga daripada rajutan yang kau buat?" "Sekian." "Ambil sekiannya sesuai dengan harga rajutan itu dan selebihnya serahkan kepada fuqara dan masakin." Masya Allah. Tuh Al-Faruq. Al-Faruq. Kita mah nggak ada, ini kan hasil saya, dia kasih, saya kasih, nggak apa-apa. Tidak, Umar Al-Faruq mengatakan sesuai dengan apa yang ada. La haula wa la quwata illa billah. Abdullah bin Umar memiliki punten ternak. Ternaknya begitu Umar bin Khattab lewat, tiba-tiba melihat unta yang begitu gemuk, unta yang begitu besar. Lalu Umar bin Khattab bertanya dengan mengatakan katakannya, "Ini unta siapa? Besar sekali ini, unta milik siapa?" "Ini unta punya putramu ya Amirul Mukminin." "Putraku?" "Iya." "Abdullah?" "Ya." Dipanggil, "Abdullah, kamu punya ternak di sana?" "Iya." "Untamu kok gede? Mana kamu dapat?" "Saya beli kecil, terus saya titipkan ke penggembala dan akhirnya digembala sama dia besar." Apa kata Umar bin Khattab? "Jual, lalu ambil waktu kamu beli berapa, sisa daripada untungnya serahkan ke Baitul Mal." "Loh, ini kan punya saya." "Iya, tapi orang pada tahu ini adalah putra anaknya Amirul Mukminin." Jangan sampai ada mengatakan dengan ucapannya, "Gembalakan dulu untanya putra Amirul Mukminin, gembalakan dulu putranya untanya putra Amirul Mukminin." Saya tidak mau unta ini dilainkan dengan unta-unta yang lain karena membawa namaku sebagai ayahmu. Subhanallah. Al-Faruq. Al-Faruq. Jadi kalau dicek untuk menjadikan perubahan, lihat daripada dakwahnya para sahabat dan kita pun berdakwah paling tidak untuk diri sendiri. Ingat kata-kata yang sangat baik. Para ulama mengatakan, Anda wahai para da'i semuanya yang ada di Amazing Muharram ini, Anda sebagai da'i semuanya, ingat, ya, Anda tidak bisa memaksakan orang lain untuk berhijrah, tapi Anda bisa memaksa diri Anda sendiri untuk hijrah. Anda tidak bisa memaksa orang lain berhijab, wahai akhwat, tapi Anda bisa memaksa diri sendiri untuk berhijab. Anda tidak bisa memaksa orang lain untuk bersedekah, tapi Anda bisa memaksa diri sendiri untuk sedekah. Anda tidak bisa memaksa orang lain untuk tahajud,
tapi Anda bisa memaksa diri sendiri untuk tahajud. Maka punten, paling indah dakwahi diri sendiri seperti apa? Dakwahi diri sendiri. Karena apa? Aslih lakan nas, yaslih lakan, aslih nafsaka, yaslih lakan nas. Perbaiki dirimu, maka orang lain akan memperbaiki sifatnya kepadamu. Kata-kata yang luar biasa. Ini dia, iya. Cek lagi, Umar Ibn Khattab sudah. Apa efek daripada kalau seandainya punya rasa malu yang tinggi? Punten, ibadah yang terindah, kita semuanya, karena dakwah juga ibadah. Ibadah itu ada yang didasari karena takut. Yang kedua, bukan karena takut, tapi apa? Karena malu. Aduh, saya ibadah kepada Allah takut. Bagus. Tapi lebih bagus lagi kita mengatakan, saya ibadah kepada Allah karena saya malu. Saya ibadah kepada Allah karena takut dan saya ibadah kepada Allah karena malu. Jujur, kira-kira mana lebih baik? Ibadah kepada Allah karena takut apa karena malu? Nggak usah ragu, ibadah karena malu lebih mulia ketimbang ibadah karena takut. Walaupun sama-sama baiknya. Kenapa? Ibadah karena takut yang dibayangkan adalah azab Allah, murka Allah. Seperti itu. Tapi kalau ibadah karena malu yang kebayang adalah apa? Baiknya Allah, Rahman Rahimnya Allah. Itulah kalau kita ibadah. Sekarang tinggal tanya teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, kira-kira ibadah kita ini karena malukah? Apa karena takutkah pada Allah? Saya ibadah karena malu. Masya Allah, yang terbayang adalah baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ibadah karena takut, berarti yang kebayang adalah marahnya Allah, murkanya Allah. Ini dia. Tapi kalau sudah punya rasa malu, maka ibadah itu karena malu, karena dia merasa Allah baiknya dan Allah betapa indahnya menyayangi kita. Masya Allah. Ini baru sekedar gelar yang didapatkannya. Gelar yang didapatkan yang diberikan oleh siapa? Rasulullah SAW kepada sahabat yang 4 ini. Masya Allah. Kalau dikatakan Ali bin Abi Thalib, terkenalnya apa? Ali bin Abi Thalib terkenalnya itu adalah punten, gudang atau kunci dari gudangnya ilmu. Kunci dari gudangnya ilmu. Kenapa? Punten, kalau boleh saya ungkapkan mengikuti perkataan para ulama, kalau ada pintu di hotel, itu kan masing-masing ada kuncinya. Tapi ada satu kunci yang bisa buka semua pintu. Namanya kunci apa namanya? Master key. Nah, Ali bin Abi Thalib punya kunci itu dalam suasana seperti apapun bisa untuk melepaskannya. Subhanallah. Cek dan lihat ketika Ali bin Abi Thalib, Masya Allah. Ini salah satu yang terkenal dengan Abu Turab gitu ya. Ini kayak Ali bin Abi Thalib, ini gayanya Ali bin Abi Thalib sekali bahasa terpatahkan. Orang yang mau mengatakan apa? Satu kalimat tuntas. Contoh. Ada orang yang menghina kepada Ali bin Abi Thalib daripada Khawarij dengan kata-kata ucapan, ya Ali, di masa Abu Bakar, di masa Umar, di masa Utsman, tentram Madinah ini. Maka tentram Madinah, tentram. Iya. Lalu apalagi yang di Kufah tentram, di Yaman tentram. Itu di masa Abu Bakar, di masa Umar, di masa Utsman, semua tentram. Tapi di masamu semua sudah kacau Ali. Ada apa Ali? Kenapa begini? Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Ali marah? Tidak. Ali dengan mengatakan kata-kata yang emosi? Tidak. Tapi dengan kecerdasan, kecerdikannya beliau hanya mengatakan, ya iyalah. Di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Utsman, di zaman 3 ini, itu luar biasa. Kemakmurannya di mana-mana. Anda tahu masalahnya apa? Karena yang dipimpin oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman, yang dipimpinnya masyarakatnya seperti aku semuanya. Seperti aku. Tapi saat aku jadi pemimpin, masyarakatnya seperti kamu semuanya. Jadi berantakan. Subhanallah. Dengan kata-kata segitu saja, udah apa ya? Udah mematahkan daripada kesombongannya mereka. Itu Ali bin Abi Thalib. Kecerdasannya sangat luar biasa. Maka usikum iya ya nafsi bitaqwallah. Ini baru 4. Gelar yang Rasulullah katakan, punten, jadi dengan khulafaur rasyidin, Anda yang menjadi penggerak perubahan bagi keluarganya. Suami menggerakkan perubahan bagi istrinya, menggerakkan perubahan bagi anak-anaknya. Punten, bagi Anda yang ingin menggerakkan perubahan, pertama, jujur. Efeknya tadi disampaikan. Kedua, al-faruq. Subhanallah, sanggup membedakan hak dan batil dan sanggup untuk meninggalkan yang batil, menegakkan yang hak. Lalu yang ketiga, memiliki rasa malu. Yang keempatnya, punten, ilmu yang selalu dicari dan bertumpuk. Masya Allah. 4 dikuasai ini dengan mengatakan ini adalah penggerak hijrah yang setelah Rasulullah wafat. Masya Allah. Rasulullah membawa 4. Apakah ada lagi? Ada. Usikum iya ya nafsi bitaqwallah. Kalau ingin diceknya dan dilihatnya.
Yang 6 ini siapa saja? Kalau dipreteli satu persatu itu punya nilai keistimewaan yang luar biasa. Contoh, Masya Allah. Contoh, saya akan sampaikan di antara yang 6 ini salah satunya ada yang sangat terkenal. Iya, siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Ada lagi yang sangat terkenal. Siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada lagi yang sangat terkenal. Ini baru 2. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Ada lagi yang sangat terkenal. Zubair bin Awam. Ada lagi yang juga sangat terkenal. Sa'id bin Zaid. Subhanallah. Iya. Ada lagi Tolha bin Ubaidillah. Itu adalah 6 sahabat. Setelah daripada yang 4 ini mulia ini. 6-6-nya Masya Allah mempunyai gelar-gelar tersendiri yang sangat indah. Gelar yang tersendiri. Contoh saja. Salah satunya Masya Allah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Aminu hadhil ummah. Masya Allah. Kepercayaan daripada umatku. Kepercayaan daripada umatku. Gambarannya mengatakan ini adalah kepercayaan dari umat Muhammad adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi Rasulullah ini sekali lagi seakan-akan memberikan gelar ini untuk menjadikan kita melek melihat kenapa Abu Ubaidah bin Jarrah dikatakan aminu hadhil ummah, karena inilah sikapnya. Abdurrahman bin Auf katmu sirri Rasulullah SAW yang menjaga rahasia Rasulullah. Itu loh. Berarti keindahan-keindahan yang didapatkan. Contoh lagi misalnya siapa lagi? Yang sangat terkenal lagi dengan mengatakan kata-katanya. Masya Allah Sa'ad bin Abi Waqqas. Iya. Itu yang terkenal dengan mengatakan asadun fi arinihi. Artinya seekor macan yang menutupi ataupun yang menyimpan kukunya. Sehingga apa? Masya Allah. Macan menyembunyikan kukunya. Kapan? Di saat emergensi akan keluar. Yang terpenting. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau Rasulullah memberikan gelar kepada para sahabat. Ini bukan hanya sekedar gelar, ini merupakan sebuah nasihat. Sesungguhnya Anda ingin menjadi penggerak perubahan bagi keluarga paling tidak. Tidak bisa dengan keluarga, bagi diri sendiri. Ini memang penggerak perubahan, tapi berubah untuk apa? Diri sendiri saja. Diri sendiri saja. Dengan kaidah yang tadi disampaikannya. Usikum iyaya nafsi bitaqwallah. Dengan mengatakan saya ingin merubah diri sini, mulailah. Iya, mulailah. Dengan mengatakan kata-kata yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah menata membina dari awal sehingga sampai hari ini kekuatan Islam di mana-mana. Ikhtitam yang ingin disampaikan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Berubah itu sangat sulit. Jangankan untuk merubah orang lain, merubah untuk diri sendiri saja sangat repot. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Lalu setelah kita berubah, ada yang lebih repot lagi. Apa? Istiqamah dalam menjaga perubahan itu. Itu lebih sulit lagi. Subhanallah. Sampai kata-katanya para ulama mengatakan Anda istiqamah di dalam melakukan kebaikan setelah Anda berhijrah meninggalkan yang buruk. Itu nau'un min anwa'il jihad. Allahu Akbar. Ulangi lagi perkataan ini. Anda istiqamah. Setelah meninggalkan keburukan, maksiat, Anda hijrah. Lalu Anda istiqamah di jalan yang benar itu. Untuk tidak kembali ke dalam maksiat. Maka itu adalah bagian daripada jihad. Maka doanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahab lana min ladunka rahmah. Masya Allah itu kan. Wahab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Ini kata-katanya. Bagi orang yang sekarang sudah meninggalkan kebiasaan buruknya, syukur. Bagi orang yang sudah meninggalkan maksiatnya, syukur. Dan istiqamah di jalannya, dan itu bagian daripada jihad Anda. Yang berhijab, tahan hijabnya, itu jihad Anda. Yang rutin sedekah, tahan sedekah Anda, itu adalah jihadnya. Yang sering di kajian, jaga kajiannya, itu jihad Anda. Yang selalu silaturahim dengan kawannya, maka jaga silaturahimnya karena itu adalah jihad Anda. Jadi kalimat istiqomah untuk menjaga yang hak itu adalah jihad. Allahu Akbar. Kalimatnya. Punten. Dengan mengatakan kata-kata yang sangat indah. Jihad itu adalah ternyata bukan hanya membawa senjata di medan perang. Tapi apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Menjaga daripada keistiqamahan. Itu juga adalah bagian daripada jihad yang dilakukan. Berubah sulit. Tapi apa?
setelah berubah jihadnya itu jauh lebih sulit untuk menjaga keistiqomahannya. Makanya doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau berikan kepada hatiku cenderung untuk melakukan maksiat. Jangan kau berikan kepada hatiku untuk kembali bisa melirik maksiat. Karena maksiat itu sekarang di kiri kanan itu sudah sangat-sangat paten dan sudah sangat banyak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau berikan kepadaku hati yang condong kepada maksiat setelah engkau berikan kepadaku keimanan dan keinginan untuk hijrah. Tiba-tiba dengan kata-katanya, kalimat yang sangat indah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Apa artinya wahab lana? Dan hadiahkan kepada kami kasih sayangmu. Kenapa? Hadiahkan kepada kami kasih sayangmu. Karena kasih sayang yang Allah berikan kepada kita adalah berupa keinginan untuk berubah kepada yang jauh lebih baik. Itu kasih sayang Allah. Idza ahabballahul abdu ista'malah. Kata Rasulullah, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan berikan kepada hamba itu keinginan untuk bisa merubah dirinya menjadi yang lebih baik. Itu jika Allah mencintai. Tapi jika Allah punten tidak mencintai seorang hamba, Allah akan biarkan orang ini terlunta-lunta tanpa mendapatkan pendamping yang baik dalam kehidupannya. Baik itu berupa istri, suami atau temannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Punten. Dengan kalimatnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Lihat, innaka antal wahhab. Artinya apa? Karena engkau adalah sebaik-baik pemberi kasih sayang. Jadi, orang yang dicintai oleh Allah sesungguhnya adalah orang yang diberikan oleh Allah keinginan hatinya, perilakunya untuk berubah dan untuk bisa merubah orang lain menjadi lebih baik lagi. Sebagai ikhtitamnya, ingat ada satu pahala. Dikatakan sabda Rasulullah SAW, li ayyahdiyaka bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Masya Allah. Kalimatnya, jika Anda telah memberikan satu nasihat kepada seseorang, lalu nasihat itu diresapinya, lalu nasihat itu dikerjakannya, maka pahala Anda lebih besar daripada Anda mendapatkan humrun ni'am. Apa humrun ni'am? Unta merah. Apa unta merah? Kalau zaman sekarang sama zaman dulu pastinya beda. Unta merah itu kendaraan termahal, daging yang terenak. Jadi kalau sekarang kendaraan yang termahal apa? Mungkin pesawat. Makanan yang terenak ya mungkin daging, apa yang didapatkannya. Tapi paling tidak yang terkenal sekarang itu pesawat misalnya. Maka siapa saja yang berikan nasihat kepada orang lain, maka saat Anda memberikan nasihat kepada orang lain dan orang itu menerima nasihat itu, maka Anda mendapatkan pahala lebih baik daripada seharga pesawat yang ada di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan singkat dari apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. InsyaAllah kehadiran kita melalui Amazing Muharram ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.